Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sinetiara, NIM 18060149, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang keuangan, investasi, dan bantuan asing, kontroversi, dan peluang. Tujuan saya dalam pembuatan video saya kali ini adalah sebagai tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Dalam materi ini ada 5 poin penting yang akan saya jelaskan. Kita masuk saja ke poin pertama, yaitu aliran sumber daya keuangan internasional. Aliran sumber daya keuangan internasional dapat dibentuk menjadi 3 poin. Yang pertama, investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio. Di sini juga ada 2 poin penting. Yang A, investasi asing secara langsung oleh perusahaan multinasional, biasanya berkantor pusat di negara maju. Yang B, investasi portofolio seperti saham, obligasi, dan surat berharga di pasar kredit dan ekuitas negara-negara berkembang oleh badan usaha dan individu swasta. Yang kedua, pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran di luar negeri. Yang ketiga, pembangunan publik dan swasta. Di sini ada 2 poin penting juga. Yang A, dana usaha, uang melakukan, dan pemerintah nasional individu, dan badan donatur multinasional yang kini sangat berperan. Yang B, lembaga swadaya masyarakat LSM swasta, sebagian besar bekerja langsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Baiklah, kita masuk ke poin kedua, yaitu investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Perusahaan multikultural atau Multicultural Corporation (MNS) didefinisikan sebagai suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan dan mengendalikan berbagai di suatu korporasi atau badan usaha yang melakukan mengendalikan kegiatan produksi di lebih dalam suatu negara. MNC dan sumber daya dihadirkan oleh mereka membawa peluang unik, tetapi bisa beroperasi menimbulkan masalah serius bagi banyak negara berkembang tempat MNC beroperasi. Pertumbuhan investasi asing langsung oleh pihak swasta di negara-negara berkembang begitu pesat bergejolak selama beberapa dewarsa belakangan ini. Aliran FDI dipahami melalui konteksnya. Aliran FDI ke negara-negara berkembang masih mencakup bagian kecil dari investasi total negara-negara tersebut, yang sebagian besar didominasi oleh sumber daya investasi domestik. MNC sebenarnya telah menjadi pabrik global yang mencari peluang dimanapun di dunia. Banyak MSD yang memiliki volume penjualan tahunan melebihi GDP negara berkembang tempat mereka beroperasi. Pabrik global yaitu fasilitas produksi dengan berbagai kegiatan usaha yang didistribusikan di sejumlah negara untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga yang ada. Secara historis, MNC untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga yang ada. MNC terutama yang beroperasi di negara-negara berkembang berfokus pada industri ekstraktif dan primer, terutama minyak bumi, mineral, non-gas, dan perkebunan, di mana segelintir MNC agrobisnis terlibat dalam kegiatan pertanian, berorientasi ekspor, dan pengelolaan makanan lokal. Namun, belakangan ini, operasi manufaktur dan jasa seperti bank, hotel, dan sebagainya telah mendonasikan pangsa kegiatan produksi MNC. Terlebih lagi, produksi yang ditunjukkan untuk ekspor ke negara asal MNC dan pasar negara maju lainnya kini cenderung mendominasi ketimbang produksi untuk konsumsi di negara berkembang. Tuan rumah tempat MNC beroperasi. A. Investasi swasta asing, pro dan kontra bagi pembangunan. Kontroversi seputar peran dan dampak investasi asing seringkali didasari oleh adanya pertentangan mengenai sifat, gaya, karakter dari proses pembangunan yang diinginkan. Argumentasi yang mendasar mendukung dan menentang dampak dalam investasi swasta asing dalam konteks jenis pertumbuhan yang tumbuhkan dan dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi asing swasta, pemenuhan kesenjangan dalam tabungan valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Yang kedua, argumen yang menentang investasi asing, memperlebar kesenjangan. Yang ketiga, investasi portofolio swasta, manfaat, dan risiko. Kita masuk ke poin ketiga,
yaitu peran dan pertumbuhan penting uang remittance. Pertumbuhan pengiriman uang yang tercatat sebagian diakibatkan oleh akuntansi yang lebih baik. Sebagai analisis, bahkan memandang data statistik pada tahun-tahun belakangan ini masih mengalami perhitungan yang terlalu rendah. Tetapi faktor yang lebih penting diantaranya yaitu meningkatkan jumlah pekerja migran dan kemajuan dalam lembaga perantara keuangan yang mengurangi biaya pengiriman uang kepada pekerja migran. Dengan demikian, peningkatan pesat pengiriman uang oleh pekerja migran merupakan fenomena murni. Pengurangan dalam biaya dan hambatan pengiriman uang lainnya juga meningkatkan manfaat yang diperoleh. Namun, perlu ditekankan bahwa migrasi tidak selalu bersifat sukarela dan mungkin diakibatkan oleh terdagangnya manusia, human trafficking. Sekalipun sukarela, pekerja migran seringkali tidak memiliki informasi sempurna mengenai kondisi kerja, dan eksploitasi serta perlakuan tidak wajar menjadi hal yang biasa. Jelas, agar migran dapat membawa dampak manfaat sosial yang maksimal bagi masyarakat negara berkembang, perbaikan pemandangan dan perlindungan atas apa yang diistilahkan oleh ILO sebagai pekerja migran berstatus tidak tepat. Dan kondisi kerja bagi pekerja migran yang sangat penting karena akan meningkatkan etikat negara-negara maju untuk menerima peningkatan migran yang masuk akal. Baiklah, kita masuk ke poin keempat, yaitu bantuan pinjaman asing, perdebatan tentang bantuan pembangunan. Di sini yang pertama, berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Negara-negara berkembang menerima dua sumber utama valuta asing lain, bantuan pembangunan publik secara resmi, bilateral dan multilateral, serta bantuan swasta tidak resmi yang diberikan oleh LSM. Kedua kegiatan ini merupakan bantuan-bantuan asing, meskipun biasanya hanya bantuan publik yang diperhitungkan dalam laporan statistik resmi. Pada prinsipnya, semua transfer sumber daya pemerintah dari suatu negara ke negara lain seharusnya masuk ke dalam definisi bantuan asing. Terdapat dua kriteria setiap aliran modal ke negara-negara berkembang, yaitu tujuan non-komersial, dilihat dari sudut pandang memberikan donor dan dicirikan dengan syarat-syarat lunak, yaitu tingkat bunga dan periode pembayaran bagi modal yang dipinjamkan harus lebih lunak, tidak ketat. Dari syarat-syarat komersial pada umumnya, seperti halnya terdapat persoalan konseptual terkait definisi bantuan asing. Terdapat juga persoalan pengukuran dan konseptual dan perhitungan aliran bantuan pembangunan aktual. Terdapat tiga persoalan utama yang muncul dalam pengukuran bantuan. Yang pertama, kita tidak bisa begitu saja menambahkan nilai dolar dan hibah dan pinjaman masing-masing memiliki arti tersendiri bagi negara pendonor dan penerima. Jumlah dan alokasi bantuan publik. Volume dana dari bantuan pembangunan resmi yang mencakup hibah bilateral, pinjaman lunak dan bantuan teknis maupun aliran dan multilateral. Jelas bahwa alokasi bantuan asing sebagian hanya ditentukan oleh kebutuhan relatif negara-negara berkembang. Sebagian besar bantuan bilateral tampak didasarkan pada pertimbangan politik dan militer. Bantuan multilateral misalnya dari Bank Dunia dan berbagai badan PBB lebih memiliki dasar ekonomi, meskipun dalam hal ini pun kalangan kaya sepertinya lebih menarik banyak sumber daya berkapita ketimbangan kalangan miskin. Alasan negara donor memberikan bantuan. Pemerintah negara donor memberikan bantuan karena hal ini merupakan kepentingan politis, strategis, dan ekonomis mereka. Sebagian bantuan pembangunan mungkin dimotivasi oleh dorongan moral dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Misal, bantuan pangan darurat dan program kesehatan. Yang A, motivasi politis. Sejauh ini lebih dianggap penting bagi negara pemberi bantuan, terutama bagi negara pendonor terbesar yaitu Amerika Serikat. Yang B, motivasi ekonomi. Model-model dua kesenjangan dan kriteria lainnya dalam konteks prioritas strategis dan politik yang luas. Program bantuan asing dari negara-negara maju memiliki alasan ekonomi yang mendasar. Yang C, kendala valuta asing, pembiayaan eksternal dapat memainkan peranan penting dalam melengkapi sumber daya domestik dalam rangka meringankan minimnya tabungan dan falas.
Model dua kesenjangan adalah bahwa sebagian besar negara berkembang menghadapi kekurangan tabungan domestik untuk mengimbangi peluang investasi atau kekurangan falas. Kesenjangan tabungan adalah kelebihan peluang investasi domestik atas tabungan domestik sehingga menyebabkan investasi menjadi terbatas oleh valuta asing yang tersedia. Kemudian, kesenjangan valuta asing yaitu kekurangan yang terjadi ketika defisit perdagangan yang direncanakan melebihi nilai aliran masuk modal yang menyebabkan pertumbuhan output terbatas pada ketersediaan valuta asing dan impor barang modal. Yang D. Pertumbuhan dan tabungan. Bantuan eksternal juga dianggap dapat memfasilitasi dan mempercepat proses pembangunan dengan menghasilkan tabungan domestik tambahan sebagai hasil dari laju pertumbuhan yang lebih tinggi yang memang ingin diraih. Yang E. Bantuan kritis dalam bentuk transfer tenaga kerja berketerampilan tinggi. Yang F. Kapasitas absorptif, yaitu kemampuan suatu negara untuk mempergunakan dana bantuan secara bijak dan produktif. Yang G. Motivasi ekonomi dan kepentingan pribadi negara donor. Selanjutnya, mengapa negara penerima menyetujui bantuan? Alasan utama mungkin ekonomi. Negara-negara berkembang seringkali cenderung menerima tawaran tersebut, biasanya diadvokasi oleh ekonomi negara maju dan didukung oleh hal lainnya. Kemudian, di beberapa negara, bantuan dipandang baik oleh negara donor maupun negara penerima sebagai sarana yang dapat memberikan kekuatan politik yang lebih besar kepada pemimpin yang sedang berkuasa dan terakhir, baik atas dasar tanggung jawab kemanusiaan kalangan kaya terhadap kesejahteraan kaum miskin atas eksploitasi mereka di masa lalu. Peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan asing. LSM merupakan lembaga atau organisasi sukarela yang bekerja di negara-negara berkembang. Mereka juga merepresentasikan kepentingan kelompok lokal dan internasional dengan beragam fokus perhatian seperti menyediakan bantuan darurat, perlindungan kesehatan anak, perbaikan produksi pangan, peningkatan hak-hak perempuan, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, dan lainnya. Selanjutnya, dampak-dampak bantuan. Di satu pihak, para ekonom internasional mengemukakan bahwa bantuan asing memang mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Sedangkan pada pihak lain, bantuan tersebut tidak mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi justru memperlambat pertumbuhan. Bantuan resmi juga dikritik karena terlalu fokus pada dan dorongan pertumbuhan sektor modern, yang justru memperlebar kesenjangan standar hidup antara si kaya dan si miskin di negara-negara berkembang. Baiklah, kita masuk ke poin kelima, yaitu konflik dan pembangunan. Yang pertama, ada cakupan konflik disertai kekerasan dan risiko konflik. Keamanan fisik merupakan landasan bagi kapabilitas manusia. Jaminan adanya keamanan mungkin menjadi hal yang penting mendasar bagi seluruh lembaga pembangunan. Konflik disertai kekerasan telah menghambat kemajuan dan banyak negara yang termiskin. Selain akibat konflik, rusaknya perekonomian juga dapat disebabkan oleh adanya perkiraan akan kemungkinan konflik di masa yang mendatang, dan adanya keraguan akan menyelesaikan konflik tersebut. Yang kedua, ada konsekuensi dari konflik bersenjata. Konflik disertai kekerasan merusak kesehatan secara langsung dan tanpa diduga. Kesehatan dampak secara langsung dari perang begitu nyata. Para pengamat menemukan bahwa dampak jangka panjang dari konflik lebih banyak diderita oleh perempuan, karena mengurangi akses mereka atas layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan. Hancurnya kekayaan, konflik disertai kekerasan menghancurkan modal dan sebagian modal yang tersisa dialihkan untuk kegiatan destruktif, memperparah kelaparan dan kemiskinan. Tidak mengherankan bahwa di berbagai negara di daerah politik produksi pangannya menurun. Sumber daya alam yang kebutuhan dasar. Kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama langkanya pangan, lahan, subur, dan air dapat berkontribusi menimbulkan konflik atau memperbesar risiko konflik. Perebutan untuk menguasai sumber daya alam yang bisa diekspor. Adanya sumber daya alam yang bernilai tinggi seperti intan, minyak, dan kayu tanpa adanya aturan hukum tentang bagaimana manfaat komoditas ini dapat didistribusikan, tampaknya juga faktor utama dalam mendorong konflik disertakan kekerasan. Yang kedua, resolusi dan pencegahan konflik. A. Pentingnya kelembagaan. Terdapat masalah komitmen, yakni ketidakmampuan untuk memenuhi janji dan kredibel dalam menghargai kesepakatan kontraktual akibat adanya insentif untuk melanggar kesepakatan.
Yang B. Pelaku global. Dalam pembangunan pasca politik, keterlibatan pelaku tingkat global, regional, nasional, dan masyarakat sangatlah penting. Yang C. Pelaku nasional, fokusnya harus ditujukan untuk mengubah ekspektasi menjadi kecenderungan konflik di masa depan yang rendah, dan pelanggaran harus dihukum berat, dan pembangunan lembaga yang menangani masalah komitmen antar pihak berseteru dapat membantu. Yang D. Fokus pada pendidikan, adanya hubungan yang saling menguatkan antara pendidik yang rendah dengan konflik disertai kekerasan. Yang E. Pembangunan ekonomi yang bersifat lokal dan digerakkan oleh komunitas. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.